Sejak gencatan senjata dan bantuan manusia yang harusnya dimasukkan masih dipersulit. Dan anehnya, yang sudah masuk, yang sudah di gudang pun dihancurkan oleh Zionis ini. Yang sebagiannya dibuang ke tempat sampah. Bahwa jika ada bantuan kemanusiaan masih dilarang di muka bumi ini, berarti kita tidak punya kemanusiaan di situ. Ketika Israel kemudian menghadapi perang lawan Gaza, seandainya nggak dibantu sama Amerika, insya Allah 1 pekan selesai. Sekarang harusnya kan OKI itu, dunia Islam itu, ngumpul bareng, kirimkan tentaranya, taruhlah pasukan perdamaian masuk, blok gitu kan. Gerak gitu loh kayak Amerika, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, bersatu kirim gitu kan. Dunia Islam kemana? Kembali ke kemanusiaan lagi. Jadi sekarang ini sejak gencatan senjata dan bantuan manusia yang harusnya dimasukkan masih dipersulit. Dan anehnya, yang sudah masuk, yang sudah di gudang pun dihancurkan oleh Zionis ini. Yang sebagiannya dibuang ke tempat sampah. Jadi ini betul-betul bukan manusia. Dalam bahasa umum, kalau masih ada sekat-sekat bagi manusia untuk tinggal di bumi ini, bahwa jika ada bantuan kemanusiaan masih dilarang di muka bumi ini, berarti kita tidak punya kemanusiaan di situ. Mereka bukan manusia ya Ustaz? Bukan manusia lagi sudah. Ya, nah baik. Jadi itulah kondisinya. Nah sekarang, saya katakan tadi ada satu kampung ditembakin, kita mau kasih bantuan pun gak bisa. Dan celakanya lagi diperkuat dengan veto. Veto gencatan senjata oleh Amerika ini. Memalukan. Jadi saya masih bingung dengan orang yang belajar sama mereka itu. Orang yang masih bangga dengan mereka itu. Yang masih bangga sama Amerika itu saya bingung sebetulnya. Kalau saya juga bangga sama Amerikanya, fine, untuk beberapa kasus dia maju. Untuk beberapa hal dia mungkin terdepan. Tetapi bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang gagal dalam menilai hal-hal yang sebetulnya ada yang luar biasa parahnya pada Amerika ini. Bersama Inggris, seperti tidak ada kemanusiaan. Gencatan senjata yang kepentingan untuk kemanusiaan ini. Seandainya Israel itu betul-betul perang militer dengan perang militer, insya Allah kita nggak akan menuntut apapun, betul nggak? Asal jangan nembakin sipil. Ini persoalannya. Kalau militer lawan militer, silakan tempur di padang pasir sana. Tapi ini betul-betul tidak ada kemanusiaan. Di dalam Islam kita mengenal namanya akhlakul hurub. Akhlak dalam berperang. Maka kalau kita lihat kemarin betapa indahnya ya, tawanan ditangani dengan baik. Tapi kita nggak boleh juga karena Israel tidak memperlakukan dengan baik, lalu kita juga sama. Tidak boleh. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Nah saat ini coba bayangkan. Ketika Israel kemudian menghadapi perang lawan Gaza, seandainya nggak dibantu sama Amerika, insya Allah 1 pekan selesai. Seandainya nggak ditolong Amerika, nggak ditolong Inggris, ya nggak dibantuin nih si pengecur satu, habis oleh Gaza, betul nggak? Nah sekarang coba Anda lihat. Israel menghadapi Gaza, langsung uang datang 8 juta dolar. 8 miliar dolar maksud saya. Langsung kapal induk masuk. Langsung tentara turun. Langsung peluru meledak. Kita masih rapat. Kita masih KTT Arab Islam. Yang hasilnya nol besar. Ya zong. Cuma curhat di hadapan rakyat. Lah
Anda yang menyandra militer Anda yang dibayar oleh rakyat muslim sehingga tidak bisa berangkat, Anda yang berdosa. Sekarang harusnya kan OKI itu, dunia Islam itu, ngumpul bareng, kirimkan tentaranya, taruhlah pasukan perdamaian masuk, blok gitu kan. Gerak gitu loh kayak Amerika, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, bersatu kirim gitu kan. Dunia Islam kemana? Kira-kira kita masih percaya nggak dengan penguasa ini? Siapa yang harus turun? Makanya nggak usah perhatikan veto itu. Dan kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berhenti berdoa, insya Allah doa kita silah. Doa kita semua senjata. Tapi jangan nunggu disuruh, nanti bareng-bareng baru nangis. Jangan sendiri-sendiri, itu lebih bagus. Akan sampai.